Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang program linear. Nah, ini adalah materi terakhir di program linear, yaitu tentang fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan itu berarti kita kalau berjualan itu keuntungan lah, cari keuntungan, bagaimana mendapatkan keuntungan yang besar dari penjualan yang kita lakukan, atau bagaimana kalau kita memproduksi suatu barang supaya harganya minimal tapi keuntungannya besar. Nah, ini salah satu contoh minggu yang lalu, yaitu tentang sebuah tempat parkir yang luasnya 600 meter persegi, yaitu dibuat yang hanya menampung 58 kendaraan. Nah, kendaraan di situ yaitu bis dan sedan. Sedan memerlukan luas 6 meter persegi, sedangkan untuk bis 24 meter persegi. Sedangkan luas parkir seluruhnya adalah 600 meter persegi gitu ya, minggu yang lalu. Nah, sekarang kalau kalimat itu ditambah, kalau biaya karcis itu untuk sedan Rp2.000 dan untuk bis Rp3.000, berapa keuntungan didapat dari parkir tersebut. Nah, maka kita lihat lagi pertidaksamaan yang kita dapat dari kalimat tadi, yaitu yang pertama kita lihat di sini, yaitu tentang luas ya. Luas area parkir itu hanya bisa menampung dari bis dan sedan itu 58, sedangkan tempat parkirnya itu untuk sedan itu 6 meter persegi dan untuk bis itu 24 meter persegi dan luasnya adalah 600. Ini hasil ini sesudah diperkecil. Nah, jangan lupa pada program linear itu selalu ada syarat ya, karena bis dan sedannya itu pasti ada. Berarti ini X lebih dari sama dengan 0, Y lebih daripada 0. Nah, kemarin tugas pertama kalian hanya membuat ini, merubah soal cerita ke dalam model matematika. Lalu tugas yang kemarin kalian buat, jadi dari pertidaksamaan linear ini diubah ke dalam grafik ya. Nah, titik-titik yang kita dapat dari sini yaitu seperti ini, yaitu X-nya kalau 0 di sini, X-nya 0 berarti Y-nya 58. Yang kedua, kalau X-nya 58 maka Y-nya 0. Maka kita dapat titik 0,58 dan 58,0. Sedangkan untuk pertidaksamaan kedua, yaitu X ditambah 4Y sama dengan 100. Nah, ini untuk menentukan titik kita ubah dulu pertidaksamaan ini jadi persamaan. Kita coba kalau X-nya 0, maka ini 4 kali 25 sama dengan 100 karena X-nya 0. Bagaimana kalau sekarang X-nya 100? Maka X-nya 100, 4 kali 0 sama dengan 100. Maka titik yang kita dapat adalah 0,25 dengan 100,0. Kalau kita buat di garis bulangan seperti ini ya gambarnya, kita lihat ini ada 0,25. Misalkan kita ambil di sini, ini ada 25 ya, di sini 0,25. Kita tuliskan aja ini 0,25. Terus di sini 100,
kita misalkan ini ke sana ya, kita buat ini misalkan 100, maka ini adalah 100,0. Lalu yang kedua, kita buat melalui 2 titik kan dapat dibuat 1 garis, maka kita buat garis ke sini. Nah, inilah garisnya ya. Nah, garisnya ini. Jadi ini garisnya, kita dapat garisnya ini. Ya, ini garis yang pertama. Karena pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan 0, maka kemarin kita sepakat yang bukan jawabannya itu adalah ini ya, yang ke atas. Ini kan lebih dari sama dengan lebih dari 0. Berarti yang kurang dari itu di sini. Lalu berikutnya di sini ada 0 dengan 58. Kita perkirakan di sini ya. Ini misalkan 58 dan di sini kita buat ini 58,0. Jadi ini 0,58 sedangkan ini 58,0. Maka kalau kita tarik garis ke sini, maka inilah gambarnya ya. Nah, kalian buat garis yang lurus ya. Ini kurang lurus. Nah, ini. Maka karena jawabannya itu yang kurang dari berarti ke bawah, yang bukannya berarti kita arsir ya gitu. Ini bukan jawabannya. Lalu jangan lupa nanti kalian masukkan tadi syarat ya. Syarat program linear itu pasti ada ini. Nah, ini pasti ada syarat X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Maka Ina, kalau kita ambil ya yang X lebih dari sama dengan 0 kan X tuh berarti ke depan ya, arahnya ke sini 0, 1, 2 dan seterusnya. Ini tadi 0,58. Ini berarti kan berapa di sini? 58,0 ya tadi. 58,0. Terus ke sana ya sampai ke ujung sana itu ini nanti 100,0 ya. Nah, ini. Jadi kita buat karena ke kanan gitu ya. Ini semua ke kanan jawabannya. Maka yang bukan daerahnya itu berarti dari sumbu Y itu ke kiri. Dari 0 ke kiri, ini bukan jawabannya. Lalu berikutnya Y lebih dari sama dengan 0. Kalau Y 0 tuh di sini Y 1, 2 dan seterusnya. Ini 25 ya. Y ini 25 ke atas, terus di atas 58. Maka yang bukan itu berarti sekarang ke bawah. Sehingga kalau kita arsir ini semua gitu ya, kalian akan mendapatkan daerah yang bersih. Nah, inilah himpunan fungsi tujuannya ada di sini. Maka kalau kita beri nama ini A, B, C, D gitu ya. Maka kalian akan dapat gambar seperti ini. Nah, bagaimana kalau ingin tahu fungsi tujuan? Maka kita tuliskan titik-titik ini. Nah, titik A ini kita sudah dapat ya. Titik A itu adalah berapa ini? Kita masukkan tadi fungsi tujuannya berapa? Tadi bayar parkir untuk sedan 2.000, sedangkan untuk bis 3.000. Berarti ini fungsi tujuannya. Kita tuliskan kembali sama dengan 2.000 X ya ditambah 3.000 Y. Nah, titik yang pertama yaitu adalah titik 0,0. Kalau 0,0 kan pasti kalau kita masukkan semuanya 0 ya. Lalu berikutnya ada di sini 0,25. Nah, kita lihat ini 0,25. Maka kita masukkan 2000 ini kali 0 ditambah 3000 kali 25 gitu ya. Berarti kita dapat di sini 75.000. Itu ya. Ya, kita dapat
75.000. Lalu berikutnya kita cari lagi titik berikutnya yang ada di yang bersih itu, yaitu D. D itu tadi berapa? Betul, 58,0. Jadi 2000 ya kali 58 ditambah 3000 kali 0. Maka kita akan dapat berapa hasilnya? Nah, kalian akan mendapatkan hasil di sini 58 kali 2 ya, berarti 116. Nah, 116.000. Sedangkan kita cari titik berikutnya. Nah, cari titik yang belum diberi tahu titiknya berapa itu adalah titik C. Bagaimana cara mendapatkan titik C? Nah, maka untuk mendapatkan titik C itu kita cari perpotongan kedua pertidakan samaan tadi, yaitu persamaan 2x ditambah 4y sama dengan 100 dan x ditambah y sama dengan 58. Boleh atas dulu, boleh bawah dulu. Ini supaya tidak negatif aja ya, supaya mudah. Ini kan x dikurang x 0. 4 kurang 1 berarti 3y. Nah, di sini ini 2, ini 42 ya. Ya, jadi y sama dengan berapa? Ya, ini 4 ya. Nah, ini 14 ya. 42 dibagi 3, 14. Ini udah ketemu y. Berarti harus kita cari x. X ditambah y sama dengan 58. Maka x ditambah 14 sama dengan 58. Maka berapa x-nya? 58 dikurangi 14. Jadi x-nya berapa? Nah, x-nya itu berarti 44 ya. Sehingga kalian tahu titik C ini ya tulis aja supaya lebih jelas. Ini tadi titik apa? Ya, ini adalah titik B ya. Ini adalah titik D gitu ya. Dan ini adalah titik C. Jadi C itu adalah 44,14 gitu ya. Maka kalau kita cari berapa hasilnya, kita tinggal kalikan. Di sini 2000 kali 44 ditambah berapa berikutnya? 3000 ya kali 14. Gitu ya. Maka ini kesana nggak cukup, kita tulis aja ini 88. Ini berapa? Bentar ya. 42 ya. 3 kali 4 12 42. Nah, ini kalau kita jumlahkan ini 10 berapa? 13 ya. Maka karena ditanya keuntungan, maka kita ambil dari ketiga ini yang terbesar. Maka yang paling besar hasilnya adalah yang 130.000. Yaitu ketika menjual karcis sedan 44 dan bis 14 gitu ya. Bisa dipahami bukan? Nah,
Kalian nanti tinggal lihat soalnya di classroom. Ya, bisa diselesaikan ya. Ya, Ibu akhiri aja pertemuan hari ini. Insya Allah kalian bisa semua ya. Dan yang belum sama sekali mengerjakan, segera pekerjaannya diselesaikan. Karena insya Allah minggu berikutnya kita akan ketemu ulangan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa moto kita menjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, insya Allah sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.